Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, Bapak-Bapak, Ibu-Ibu. Perkenalkan, saya Dodi Naftali. Saya tadi sudah sampaikan oleh Bu Kris bahwa saya bertugas di Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Sarjito di bagian IT-nya lah. Saya dari tim IT. Jadi kemarin itu saya biasa sih bicaranya tentang apa ya teknis aplikasi ya. Cuman kali ini agak beda nih. Saya bicara tentang bagaimana tata kelola IT di rumah sakit kami. Ini saya membuat beberapa outline yang mungkin nanti akan saya sampaikan. Semoga ini cukup 20 menit. Nanti saya akan bicara tentang profil kami, Rumah Sakit Sarjito, kemudian tentang tim kami, sistem informasi rumah sakit di Rumah Sakit Sarjito, SOTK-nya, tugas pokoknya, kemudian visi dan misi kami, juga tanggung jawab pelayanan yang harus kami sediakan kepada rumah sakit. Juga nanti saya akan sharing bagaimana komposisi SDM di tempat kami dan bagaimana kami melakukan pengembangan SIMRS di sini. Jadi Rumah Sakit Sarjito itu adalah salah satu UPT Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Jadi kami rumah sakit vertikal, satu-satunya di Jogja ya, dari 38 atau 37 rumah sakit vertikal itu kami yang di Jogja. Dan kami adalah rumah sakit kelas A pendidikan, juga sebagai rumah sakit rujukan nasional. Selain itu juga kami adalah rumah sakit pendidikan utama bagi FKMK UGM. Dan Bapak Ibu bisa mengunjungi official website kami di sarjito.id. Sebenarnya nanti di sana juga banyak informasi tentang Rumah Sakit Sarjito yang bisa dilihat. Transaksional di tempat kami seperti ini. Jadi kita tuh per harinya sekitar 3.500 sampai 3.800 pasien rawat jalan. Kalau rawat daruratnya di bawah 100 ya. Kemudian untuk pasien rawat inap itu kami pasien pulangnya sehari itu sekitar 100 sampai 150 dengan jumlah bed sekitar 800-an. Ini di sebelah kanan saya capture kemarin ini dashboard dari tanggal 8 sampai tanggal 12. Jadi memang sekitar 3.000-an ke atas ya, kunjungan per hari. Dan memang sebagian besar adalah pasien lama ya, karena kami adalah vaskes tingkat tidak lanjut. Tadi menarik itu tadi Bu Eka sudah menceritakan tentang roadmap di Hermina. Saya baru tahu juga ya ternyata luar biasa juga sudah tahun 90-an tadi sudah pakai Foxbase. Ini kami mulainya 92. Kami mulai 92 dan itu juga sama. Dulu kita makainya Foxbase ya. Dulu Clipper kalau mungkin Bapak Ibu yang sejaman dengan saya kenal ada Clipper. Memang lu sangat sederhana, tahun 92 itu hanya mencatat data pasien saja, kemudian 95 dikembangkan sudah mulai merambah ke billing system istilahnya. Jadi sudah mencatat pasien mendaftar, kemudian biaya gitu ya. Nah, kemudian di 2001 kami mulai mengenal vendor. Di sini di 2001 kita awal kami bekerja sama dengan pihak ketiga. Waktu itu kita modelnya dengan kontrak, jadi outsourcing juga sama seperti Herina saat ini. Jadi semua tim tim IT-nya itu dari vendor. Jadi kita hanya mendampingi saja. Kemudian 2000 ini ada overlap ya 2001 sampai 2006 2005 saya lupa. Kemudian ada 2003 sampai 2013 kita kembali lagi dengan vendor tapi beda vendor juga. Sama juga kita modelnya tadi segala resource dari SDM maupun IT-nya itu disediakan oleh vendor dan kami hanya mendampingi. Kemudian di pertengahan 2013 itu kami mulai mencanangkan untuk mandiri. Jadi 2013 kan Desember itu akan berakhir tuh. Jadi di pertengahan tahun sekitar bulan Mei itu rumah sakit membentuk tim IT yang langsung besar ya. Jadi waktu itu dari hanya 6 orang terus langsung jadi 20-an gitu untuk mandiri. Jadi kita kembangkan waktu 6 bulan sehingga pada tanggal 1 Januari 2014 itu kami mulai sudah mandiri. Hingga sekarang saya sampai titik ini. Seperti tadi Bu Grace tadi, ini tidak never ending story. Jadi ini memang karena titik memang belum berakhir. Kemudian tadi secara pengembangan aplikasi ya. Kemudian secara SOTK itu kami sudah berapa kali bertransformasi. Jadi tahun 2001 dulu kita namanya ISIRS. ISIRS itu instalasi informasi rumah sakit. Tapi waktu itu anggotanya cuma sedikit. Cuma beberapa orang karena emang udah ada vendor ya, udah ada vendor jadi kami hanya seberapa orang saja.
Kemudian 2003 berubah menjadi EDP namanya. Ya, tidak ada banyak perubahan secara personil, hanya beda nama saja. Kemudian 2008, ini juga masih sedikit. Di 2014 baru 2013 ya. Jadi waktu kami masih UTI di tahun 2013 itu tadi saya sampaikan kita merekrut banyak tim dari hanya 6 orang menjadi sekitar 20-an. Kemudian 2014 kita berubah menjadi instalasi. Tadi awalnya unit kita instalasi, timnya sudah semakin besar. Kemudian 2019 menjadi instalasi berubah nama ISIRS, instalasi sistem informasi rumah sakit, dan 2021 kemarin kita tambahkan lagi tulisan manajemen. Jadi sekarang ISIMRS, instalasi sistem informasi manajemen rumah sakit. Sampai sekarang. Ini struktur organisasi kami. Jadi instalasi kami berada di bawah direktur layanan operasional. Jadi ada dari direktur utama ada 5 direktorat, kemudian kami berada di bawah direktur layanan operasional. Di dalam instalasi ini kami punya beberapa kepala layanan, jadi ada layanan data center, kemudian layanan produksi informasi, layanan implementasi, layanan analisis, pengembangan, dan terakhir layanan sarana dan prasarana. Nanti penjelasannya akan sampaikan di slide-slide berikutnya. Nah, tugas pokok kami sebagai instalasi IT ini adalah menyelenggarakan kegiatan teknologi informasi untuk memenuhi beberapa hal. Jadi ini ada tentang data center, kemudian bagaimana kami harus memproduksi suatu sistem informasi, dan bagaimana kemudian untuk mengimplementasikan dan mengoperasionalkannya kepada para pengguna. Juga ada kewajiban kami untuk menyediakan keamanan sistem informasi, kualitas mutunya dan monefnya. Juga kita melakukan analisis dan mengembangkan aplikasi kita agar dapat berintegrasi dengan sistem yang lain. Kemudian juga kita punya kewajiban untuk menyiapkan sarana prasarana teknologi informasi, dan tentu saja kita juga ada melayani bagian kegiatan untuk melayani SDM dan administrasi. Ini adalah tugas pokok yang dicantumkan di SK Direktur kami di tahun 2021. Kemudian ini visi dan misi. Jadi sebagai sebuah instalasi informasi kami punya visi menjadi andalan rumah sakit yang terpercaya dalam menangani permasalahan dan mengembangkan teknologi informasi rumah sakit Dr. Sarjito. Kemudian di misinya kita ada 4 poin, memberikan pertimbangan kepada manajemen rumah sakit dalam pengembangan dan pengelolaan teknologi informasi berbasis data yang relevan. Juga kita misi yang kedua adalah mengelola sumber daya teknologi informasi secara profesional. Juga kita yang ketiga adalah mengkoordinasi pengembangan sistem informasi secara mandiri. Kenapa terus secara mandiri? Karena memang awal kami menjadi instalasi di tahun 2013 itu memang misinya adalah lepas dari vendor gitu ya. Kalau orang biasa kita mulai lepas dari vendor. Jadi kita mulai mandiri itu di tahun 2013, makanya ada poin ketiga ini. Dan juga kita melakukan inventarisasi perangkat teknologi informasi rumah sakit di Sarjito. Karena ini sebagai rumah sakit vertikal dengan jumlah karyawan yang besar dan jumlah titik yang banyak, ini perlu diinventarisasi dengan baik. Nah, di layanan yang kami perlu kembangkan, jadi tadi saya sampaikan ada layanan produksi informasi. Ini adalah pelayanan kami dalam bagaimana membangun SIMRS. Jadi ini ada penanggung jawabnya sendiri. Jadi setelah kepala, kemudian ada penanggung jawabnya untuk mengembangkan SIMRS. Intinya di sini di layanan ini adalah tugasnya adalah untuk membuat SIMRS-nya. Saat ini kita sudah lebih dari 100 aplikasi, dan kalau dibagi dalam menu itu sudah 1000-an. Kemarin saya coba cek di data itu sudah 1133 menu. Saking banyaknya juga saya sudah lupa menunya sudah ada apa saja. Kemudian sudah 2000 lebih tabel yang kita buat, dan tentu saja sudah jutaan baris code. Kemudian ada implementasi, jadi setelah aplikasi disiapkan dan dikembangkan, maka aplikasi harus diimplementasikan, dan itu ada penanggung jawab tersendiri. Jadi kita memisahkan antara tim yang mengerjakan membuat aplikasi dan tim yang akan mengimplementasi. Jadi ini tugasnya
seperti implementasi, jadi mengkoordinir pemasangan, pelatihan, pendampingan, juga intinya yang berhubung dengan pengguna, bekerjasama dengan pihak pengguna, dengan satker lain, maupun manajemen, dalam bagaimana agar aplikasi yang telah dibuat tadi bisa digunakan dengan baik oleh pengguna. Kemudian dengan banyaknya kewajiban rumah sakit untuk melakukan integrasi dengan sistem eksternal, kita juga punya layanan integrasi antar sistem informasi. Jadi ini pada penanggung jawab tersendiri, kita tentu saja sudah tahu semua Vaskes wajib dengan BPJS ya, BPJS bukan wajib sih, tapi kita punya kepentingan untuk bridging BPJS, dan itu juga terus berubah. Jadi memang kita harus punya layanan ini sendiri dengan Satu Sehat juga, apalagi kami sebagai rumah sakit vertikal ditunjuk oleh Kementerian Kesehatan selalu sebagai pilot project. Jadi kalau Satu Sehat itu dari Pak Menteri harus jalan dulu di rumah sakit vertikal sebelum disosialisasikan ke rumah sakit lain. Jadi kami wajib untuk melakukan integrasi itu. Tentu saja juga dengan perbankan, kita sudah bridging dengan beberapa perbankan. Kemudian kita ada dengan asuransi lain seperti Jasara Harja, Medika, dan lain-lain, dan telemedicine. Kemudian ada juga layanan kita yang sarana prasarana. Ini yang saya sampaikan tadi, ini adalah timnya berbeda. Jadi berbeda dengan tadi yang produksi, kemudian implementasi, integrasi, juga ada yang ngurus hardware sendiri. Kita menyebut hardware. Karena kita punya ribuan PC, ada 3.000 lebih yang tersebar di rumah sakit, itu harus dikelola dengan baik. Bayangkan kalau 3.000 itu 1% bermasalah, kan itu sudah 30 ya. Jadi memang akan banyak sekali yang harus ditangani, dan itu timnya sendiri. Kemudian, dan ini juga yang penting adalah layanan data center dan keamanan informasi. Ini juga kita punya tim sendiri. Di sini yang penanggung jawab di sini dia mengelola servernya data center, kemudian bagaimana itu bisa berfungsi, dan bagaimana dia agar tetap aman dari serangan dari luar. Nah, dalam menghitung kebutuhan tim IT, ini kan salah satu yang ditanyakan ya di DMI. Itu kami melakukan beberapa menghitungnya berdasarkan beberapa aspek. Jadi yang pertama itu kita juga awal kita menghitung dulu bagaimana ruang lingkup dan kompleksitas sistem yang akan kita kembangkan. Jadi pada waktu kami 2013 merekrut sekian orang, itu dasarnya karena memang ruang lingkupnya dan kompleksitas sistem adalah seperti itu. Kemudian pada tahun berikutnya kami menambah, dan lain-lain itu kita tentukan berdasarkan ruang lingkup pekerjaan yang akan kita lakukan. Kemudian yang kedua adalah spesialisasi dan peran. Nah, ini yang mungkin perlu dipahami juga ya, dengan saya mungkin ya yakin ya kalau yang hadir sekarang ini sudah paham bahwa IT itu dia spesifik ya. Ada beberapa manajemen ya di rumah sakit yang lain yang tidak paham, dikiranya kalau IT itu pasti semua bisa. Jadi satu orang harus bisa semuanya. Nah, itu akan memberatkan bagi personil dan juga akan tidak optimal. Jadi makanya kita perlu juga mempertimbangkan kebutuhan tim IT berdasarkan perannya. Kalau memang ada kebutuhan tim hardware, maka harus ada tim hardware-nya. Ada kebutuhan programmer, ada kebutuhan administratif basis data, sistem analis, itu adalah orang yang berbeda. Jadi kita tidak bisa menetapkan seseorang untuk bisa semua. Kemudian juga perlu mempertimbangkan volume transaksi, infrastruktur, pengguna, dan standar kinerja yang diinginkan. Karena memang semakin banyak infrastruktur yang tersedia, semakin banyak penggunanya, semakin tinggi volumenya, itu akan mempengaruhi kebutuhan tim IT di rumah sakit kita. Dan tentu saja ini harus mempertimbangkan anggaran sumber daya finansial, karena setiap peran biasanya ya itu gajinya berbeda, kemudian semakin banyak tentu saja akan semakin membebani finansial rumah sakit. Semakin senior, ya, jadi semakin dia senior, semakin kompeten, semakin tinggi, itu juga akan berbanding dengan biaya yang harus dikeluarkan oleh rumah sakit. Kemudian juga untuk menghitung kebutuhan tim IT, kita perlu menghitung kualitas dan waktu. Jadi kalau dulu waktu kami awal mengembangkan front office di awal, kami hanya diberikan waktu 6 bulan, sehingga
Makanya kita membutuhkan tim yang langsung besar di sisi programmer, karena waktu itu hanya pengembangan. Tapi begitu sistemnya sudah jalan, kita menambah lagi 50 tim, 50 orang itu untuk implementator. Jadi waktu dan kualitas yang akan kita tempuh itu mempengaruhi tim IT yang akan kita rekrut. Dan terakhir tentunya perkembangan teknologi serta regulasi ini harus tetap pertimbangkan agar rumah sakit tetap bisa memiliki daya untuk mengikuti perkembangan teknologi serta regulasi pemerintah. Nah, ini komposisi SDM di tempat kami. Jadi totalnya itu kami saat ini itu 66 di kolom tersedia 66. Ada manajerial murni tersedia 3. Kemudian kita punya 3 sistem analis. Programmernya 23, ini macam-macam, tapi yang paling banyak itu adalah programming web programming. Kemudian database administrator, kami pernah ada, tapi sekarang sudah tidak ada. Jadi saat ini database administrator dipegang oleh salah satu atau beberapa programmer senior. Kemudian untuk sistem support, ini kami punya ada 15. Sistem support ini bertugas untuk melayani pengguna yang troubleshooting dari pengguna. Jadi pengguna ada suatu kendala, ada masalah, mereka akan bertemu dengan sistem support. Jadi tidak bertemu dengan programmer atau sistem database administrator. Kemudian untuk mengelola infrastruktur kami yang 3 ribuan itu, kami hanya punya 11 orang teknisi infrastruktur, hardware dan jaringan. Ini kita masih mengharapkan tambahan lagi. Kemudian ada implementator ini adalah tim yang bergerak ke lapangan untuk menyampaikan, melakukan training, pendampingan kepada pengguna. Kita ada 9. Kemudian ada lain-lain nih, administrasi umum dan tamu saji. Itu kita ada 2. Jadi totalnya kita ada 66. Ini saya ambil dari data analisis beban kerja kami di tahun 2022. Ada beberapa berkurang malah tahun ini, tapi tidak banyak. Nah, untuk dasar pengembangan IT itu kami ada dua macam. Yang pertama pengembangan yang terencana. Ini pengembangan terencana ini adalah pengembangan yang berdasarkan master plan IT yang telah disusun dan disetujui oleh manajemen rumah sakit. Jadi ini kita rencanakan 5 tahun, ya kemudian kita pecah-pecah. Itulah menjadi rencana kita. Kemudian ada juga pengembangan yang belum terencana. Ini biasanya ada kebutuhan mendesak, gitu ya. Atau ada perubahan regulasi, misalnya tiba-tiba BPJS update versi, gitu. Atau muncul satu sehat. Nah, itu masuk dalam pengembangan belum terencana. Atau juga ada permintaan khusus dari satker lain, karena kita tidak bisa memungkiri bahwa ada kebutuhan yang mendesak yang bisa muncul saat master plan sudah direncanakan. Kemudian juga ada bug dan error, tentu saja itu masuk dalam pengembangan belum terencana. Ini arsitektur kami secara keseluruhan, ini yang kami susun di master plan selama 5 tahun. Jadi kita bagi secara vertikal kita baginya ada front office, back office, dan executive summary report. Kemudian secara horizontal ini kita membagi ada bagian operasional, ini yang operasional, kemudian ada clinical, kemudian ada akademik karena kita masih pendidikan, kemudian ada hospital service, ini service lain di luar pelayanan ke pasien. Kemudian juga kita ada aplikasi mobile service dan online, dan juga interoperability kita sudah ya harus wajib ya Beijing dengan BPJS, Jasara Harja, Sesrute, SIMAK, lain-lain, dan masih banyak lagi. Dan ini semua didukung oleh infrastruktur, hardware, SOP, dan brandware. Kemudian untuk pengembangan aplikasi rencana itu kami membuatnya pertama dari master plan. Dari master plan 5 tahun itu kami pecah menjadi rencana kerja tahunan. Kemudian tahunan itu kita pecah menjadi kerjaan per bulan untuk distribusi ke personil yang mengerjakan secara harian atau mingguan. Kemudian untuk alur permintaan dari Satker, ini maksud Satker adalah unit lain di layar IT, itu kami menyusun SOP ya, SOP yang kita susun, jadi tidak langsung setiap permintaan itu kita akan kerjakan. Jadi dari pengguna itu dia usulannya masukkan dulu ke direktur kami, direktur layanan operasional, nanti dari berupa dokumen, ada dokumen elektronik yang dibuat, nanti akan dipelajari oleh sistem analis. Jika memang ini perlu dikembangkan, maka kita nanti akan
melanjutkan. Tapi kalau tidak, kita akan kembalikan ke pengguna. Jika belum dikembangkan, kita akan sampaikan dulu kepada direktur layanan operasional untuk menerapkan kebutuhan dan prioritas. Karena bisa saja ada kegiatan lain yang memang perlu dilakukan atau yang sedang mendesak. Ini nanti dari direktur layanan operasional yang akan menentukan apakah ini akan lanjut untuk dikembangkan atau tidak, atau ditolak atau ditunda. Gitu. Nanti kalau misalnya lanjut, oh nih disposisi lanjut dikembangkan, nanti dari sistem analis itu melakukan desain aplikasi beserta kebutuhannya, baik software, hardware, SDM-nya butuhnya apa, itu disusun, kemudian desainnya diserahkan kepada programmer untuk dikembangkan. Setelah dikembangkan oleh programmer, kemudian kita ada uji coba aplikasi oleh tester internal. Jadi di tim development kami itu ada juga tim yang melakukan tester yang sebelum aplikasi ini di-launching ke pengguna. Ini sebenarnya bolak-balik ya, jadi ada temuan akan dikembangkan lagi terus. Ya. Kemudian kalau sudah lewat tester, maka akan dicoba oleh pengguna, baru dicoba oleh user di lapangan. Kalau memang sudah sesuai dan memang layak diadakan, maka analisis kita yang untuk pengadaan infrastruktur, SOP, pelatihan dan lain-lain itu diadakan. Jadi jika butuh hardware mulai dibeli hardware, jika pelatihan untuk kapan, susun, siapa serta dan lain. Dan jika sudah oke, maka akan diupdate ke production. Gitu alurnya. Ini kami. Oke, itu yang terakhir tadi dari saya karena waktunya juga sudah selesai. Itu bagaimana kami melakukan tata kelola di rumah sakit Dr. Sarjito. Kemudian saya kembalikan ke Ibu Grace.